mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan, dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus manapun. Sebenarnya Rocky Gerung sudah pernah kabur ketika berdebat saya di acara ILC-nya Bang Karni Ilyas Agustus lalu. Di situ Rocky Gerung memfitnah Pak Jokowi nantinya akan menguasai IKN bersama Mas Gibran dan Jan Etes. Juga dalam kesempatan itu, saudara Rocky Gerung menuduh Pak Jokowi iri hati dengan Bu Mega dan Pak SBY yang setelah purna tugas sebagai presiden mempunyai partai politik. Dan saya balik bertanya kepada saudara Rocky Gerung, Anda ini paranormal atau Tuhan yang bisa mengetahui hati orang dan peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan balik saya, Rocky Gerung kabur meninggalkan acara debat sambil mengatakan saya onderdil. Dan tadi malam di awal acara, saudara Rocky Gerung sudah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dan kekanakan. Rocky duluan yang mengatakan saya penjilat dan bodoh, padahal saya tidak pernah menyerang saudara Rocky dan tetap berlaku sopan. Jadi wajar saya balik menghardik dan memaki dia, karena dia yang dulu menghina dan merendahkan saya. Saya bukan penjilat Pak Jokowi. Selama 10 tahun saya berhubungan dengan Pak Jokowi, saya tidak pernah minta jabatan atau meminta proyek. Dan saat ini saya bangga dengan profesi saya sebagai seorang pebisnis, seorang lawyer, dan juga ketua umum dari organisasi yang melakukan kepedulian dan kerja nyata untuk rakyat, melakukan advokasi di seluruh Indonesia, mendampingi dan membantu petani, nelayan, pedagang kecil, dan orang-orang yang terzolimi dan tidak beruntung. Tapi syukurlah setelah selesai acara kita sudah saling berdamai dan memaafkan. Tapi pertanyaan saya mengenai fakta Pak Jokowi melanggar hukum, etika dan moral selama memimpin Indonesia tidak bisa dijawab oleh saudara Rocky Gerung. Dia hanya menjawab secara berputar-putar mengenai teori hukum dan filsafat yang tidak kita perlukan saat ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi pembodohan atau adu domba dari orang-orang pecundang dan stres nasib dirinya, termasuk kebencian kepada pihak lain, hingga tidak ada lagi kekerasan verbal di depan umum yang dilakukan. Dan kita bangsa ini harus dicerahkan dengan hal-hal yang mendidik sesuai kepribadian dan budaya luhur kita yang mengedepankan kesopanan dan adab yang tinggi, bukan persoalan seberapa hebat dan pintarnya seseorang.